Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudo Santoso. Ya, saya buat video ini untuk sharing ya. Jadi agar tujuan utama saya itu sharing, agar hal yang terjadi pada saya itu tidak terjadi ya pada teman-teman maupun orang yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Ya, jadi saya tahun ini saya sudah menjalani cuci darah itu sekitar 4 tahunan lah ya. 4 tahun, Agustus besok 4 tahun ya. Jadi teman-teman, umur saya sekarang 36 tahun. Saya mengidap penyakit gagal ginjal stadium akhir ya. Saya divonis pertama kali itu tahun 2018, Agustus 2018 ya. Jadi saya udah 4 tahun menjalani cuci darah, atau bahasa medisnya itu disebut hemodialisis ya. Jadi saya akan menceritakan awal mula saya di vonis dan bagaimana bisa sakit seperti ini. Jadi kembali ke tahun 2011. Jadi sekedar sharing ya. Penyebab utama penyakit saya ini adalah hipertensi. Menurut medis hipertensi, saya punya hipertensi atau apa ya namanya, bahasa umumnya tuh darah tinggi ya, darah tinggi. Jadi awal mulanya begini. Tahun 2011 saya pertama kali merasakan pusing, kecapean ya, itu tahun 2011. Tapi karena ketidaktahuan saya atas penyakit tersebut, akhirnya saya itu minum obat hanya di saat kepala saya pusing aja ya. Tahun 2011 itu sampai 2018 itu sebelum divonis. Jadi saya jarang merasakan pusing ya, hipertensi, karena mungkin karena masih muda. Jadi saya tidak rutin minum obat hipertensi, padahal 2011 saya sudah divonis seperti itu. Dan saya tidak pernah kontrol ke dokter karena ketidaktahuan saya atau sangat minim tentang pengetahuan saya tentang kesehatan. Jadi saya pikir hipertensi itu penyakit biasa ya. Jadi selama kurun waktu 2011 sampai 2018 itu saya jarang minum obat. Seharusnya kan setiap hari minum tuh amlodipin gitu misalnya. Nah, jadi selama kurun waktu itu saya tidak minum obat sama sekali. Dan akhirnya, dan gara-garanya gini, pengetahuan saya itu, bodohnya saya, jika saya sering minum obat itu akan merusak ginjal saya waktu itu. Makanya saya memutuskan tidak minum obat. Ternyata sebaliknya, di saat saya tidak minum obat, ini menurut dokter ya, tidak minum obat itu malah merusak ginjal saya. Nah, 2017 ini awal mula sebelum saya divonis stadium akhir ya. Jadi sekedar cerita, flashback lagi. Jadi saya itu 2017 itu saya kerja kan sebelumnya. Saya kerja di company yang sangat besar ya di Indonesia.
di kawan lama grup. Jadi saya di informanya ya, di furniture-nya, Informa Furnishing. Jadi 2017 itu saya merasa pusing. Itu kejadian di Lombok ya, waktu itu memang saya ditugaskan di Mataram, Lombok. Saya merasa pusing dan demam. Itu sering terjadi saya. Itu 4 tahun sebelum 2018. Jadi saya demam. Habis saya ke rumah sakit Siloam di Mataram, di UGD, karena saya ngerasa demam. 2017 ya, sebelum saya dicek di dokter umum UGD. Dokternya itu curiga, karena itu yang kesekian kalinya saya ke situ kan. Dokternya bilang, ini sepertinya demamnya tidak biasa Pak. Saran saya kita cek lab full aja, gitu, cek darah full. Oke, saya ngikutin. Nah, waktu itu saya divonis stadium 4. Jadi udah cek lab selesai. Saya divonis stadium 4. Ginjal saya bocor katanya. Nah, tapi waktu itu tidak dicuci gitu karena kreatinin atau racun dalam darah ya kalau nggak salah itu sama si di angka 1 atau 2 gitu. Kan normalnya 0,1 ya orang normal. Jadi waktu itu masih. Jadi saya waktu itu disuruh sering kontrol dan diet protein sama dokter spesialisnya. Akhirnya saya 2017 itu udah benar-benar olahraga, diet gitu. Tapi 3 bulan setelah dibilang itu saya mungkin lupa ya, kebiasaan lupa. Saya sering begadang. Memang kebiasaan saya itu begadang. Itu yang menurut saya teman-teman jangan ditiru ya. Begadang saya itu main PlayStation. Saya kan hobi main bola. Jadi saya dari sore jam 3 sampai jam 3 pagi gitu ya. Terus besoknya pagi saya kerja. Dan itu berulang-ulang setiap hari. Terus telat makan gitu ya. Poinnya pola hidup juga bermasalah saya. Ya teman-teman. Jadi 2017 saya ada divonis ginjal bocor. Harusnya saya diet protein, maksudnya dari telur dan sebagainya. Cuman saya tetap ya namanya manusia teledor. Akhirnya waktu gempa besar di Lombok 2 Agustus 2018. Nah, itu saya masih kerja, masih nge-shift juga waktu gempa besar itu tanggal 2-nya. Tanggal 3-nya itu saya pagi kan saya observasi tuh di Lombok Epicentrum Mall. Sorenya saya pulang. Nah, di situ awal mulanya. Saya pulang dari situ makan. Nah, waktu makan itu saya batuk ya teman-teman ya. Jadi ceritanya saya batuk. Batuknya itu saya rada aneh gitu. Biasanya kan dahak gitu. Dahak tau. Ini kayak jelly gitu di mana terasa di leher. Setelah saya keluarin di tisu, ternyata darah segar. Darah segar tuh banyak keluar dan nggak berhenti itu. Hampir setengah jam, 1 jam. Akhirnya saya putuskan saya ke rumah sakit sendiri. Tapi badan saya fit ya. Cuman darah keluar tuh nggak berhenti dari batuk itu. Akhirnya saya ke rumah sakit selang lagi. Tanggal 3 Agustus. Akhirnya saya divonis gagal ginjal stadium akhir. Waktu itu kreatinin saya kalau nggak salah tuh sekitar 12 kalau nggak 14. Wah, tinggi sekali. Tapi pertama kali divonis itu saya benar-benar shock ya. Saya juga nggak pernah tahu tuh apa tuh gagal ginjal, terus harus dihemodialisis, harus dicuci gitu kan. Ya saya shock sekali. Shock itu gimana ya? Di kepala saya itu cuma ada yang ada di kepala saya waktu itu ya, itu hanya kematian. Bisa bakalan mati nih. Umur saya nggak panjang ini gitu. Hopeless lah, kayak aduh hilang harapan. Jadi di saat saya hopeless, nggak ada harapan tuh, kondisi saya semakin ngedrop tuh. Ngedrop. Yang awalnya saya tidak apa-apa, maksudnya cuma keluar darah aja, akhirnya ngedrop tuh.
turun fisik saya. Sedangkan gempa juga setiap hari ada gempa di Lombok, jadi panik terus juga. Terus akhirnya saya dicuci, pertama kali dicuci itu tanggal 4 tanggal besoknya. Saya 3 masuk rumah sakit, tanggal 4-nya saya pagi dicuci darah di rumah sakit kota Mataram. Itu pertama kali saya dicuci. Oh ya, sebelum mengambil keputusan cuci darah itu saya bimbang itu. Saya bilang ke istri saya juga nggak bisa jawab. Saya bilang ke orang tua saya jawabannya pasti Anda tahu apa jawabannya. Kedua orang tua saya melarang cuci darah, melarang. Terus mertua saya melarang juga. Sedangkan saya bertanya ke 4 dokter spesialis berbeda waktu itu. Jawabannya sama, harus cuci darah. Terus akhirnya saya googling juga di Google. Saya kemari, apakah ada solusi lain gitu maksud saya selain cuci darah gitu. Nggak ada solusi, sama, semua sama cuci darah. Orang tua saya melarang, saya jadi bimbang. Orang tua saya melarang, mertua saya melarang gitu. Terus saya diskus sama istri saya, ini kalau menurut saya harus cuci darah gitu, bilang istri saya. Terus istri saya bilang juga, untuk kebaikan kamu aku ngikut kamu gitu. Itu saya setuju dengan itu. Ya udah, bismillah, saya jalani. Itu pertama kali saya cuci darah. Itu saya pakai, kalau pertama kali cuci darah itu masih manual ya. Jadi yang ditusuk itu di selangkangan. Jarumnya besar ya pertama kali ya. Sama di lengan sebelah kanan sini. Ini kalau nggak salah arteri atau apa, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman lebih tahu daripada saya. Itu pertama kali saya dicuci, itu saya takut sebenarnya awalnya. Tapi ya saya jalani, mungkin karena sudah takdir saya. Tapi waktu itu saya belum menerima ya, saya masih belum terima kalau saya sakit, itu belum terima. Akhirnya dicuci 4 jam, 3 jam. Habis itu selesai, saya balik ke rumah sakit lagi. Saya opnam. Nah, efeknya cuci itu pertama kali itu adalah mual. Pertama kali ya, karena saya pertama kali cuci mual, muntah-muntah kayak masuk angin gitu. Berjam-jam itu. Nggak tahu efeknya karena pertama kali cuci. Ya, jadi efeknya seperti itu. Mual-mual, muntah-muntah, pusing kepala. Itu cuci saya pertama, akhirnya saya balik. Nah, di situ saya masih belum menerima tuh keadaan saya. Saya sedih gitu, dan saya udah kayak hilang harapan gitu. Jadi benar-benar shock waktu itu. Ya, sedih, saya nangis. Karena waktu itu anak saya baru umur 2 tahun ya. By the way, saya baru punya anak 1. Waktu itu anak saya perempuan, cewek. Itu baru umur 2 tahun. Jadi sekarang hampir mau 6 tahun anak saya. Jadi keseharian anak saya ya di rumah sakit, nemenin saya cuci darah gitu ya. Jadi itulah awal mula saya divonis gagal ginjal. Terus pertanyaannya, selama stadium pertama sampai stadium 4 itu kok nggak ada gejala? Iya, memang nggak ada gejala. Saya akui tidak ada gejala sama sekali. Cuman ini saya akan sharing bahwa gini, stadium 4 yang 2017 saya bilang itu, saya mulai ada kebiasaan gini. Yang pertama, setiap pagi bangun tidur saya merasa mual. Pagi itu setelah sholat subuh tuh mual. Nanti kalau udah berapa, nggak ada 1 jam, setengah jam, hilang. Terus tanda-tanda kedua itu adalah kram. Setiap bangun tidur saya selalu kram kaki saya. Sangat kram.
kram tak pagi. Ya, itu tanda-tanda yang sering saya alami di awal-awal. Ya, terus yang secara fisik itu kulit saya kering. Ya, kulit saya kering. Kering sekali kulit saya. Jadi kayak pecah-pecah gitu kulitnya. Makanya waktu itu saya waktu udah 2017 tuh sempet beli. Sebelumnya saya nggak pernah pakai hand body lotion gitu. Saya beli hand body lotion ya gara-gara kering. Tapi saya masih belum sadar kalau saya punya penyakit gagal ginjal. Ginjal itu nggak tahu saya. Ya jadi nggak ada sih pegel-pegel yang katanya di pinggang itu nggak ada saya. Sama sekali nggak ada tanda-tanda itu. Ya. Jadi tanda-tanda yang saya rasakan itu yang pertama tiap pagi itu mual. Yang berikutnya tadi kram. Terus yang berikutnya lagi kulit kering. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan mungkin juga ya karena saya ada sakit gigi, saya tuh minum obat itu loh. Sataflam tahu ya. Kalau teman-teman sakit gigi jangan pernah minum obat itu. Jadi saya dulu kalau sakit gigi minum itu. Sakit gigi minum itu juga merusak ginjal. Ya. Jadi teman-teman saran saya yang belum sakit atau yang masih sehat dijaga, jangan begadang, pola makan yang bagus, kurangi garam ya atau gula juga jelek kan. Karena setahu saya teman-teman saya cuci darah itu kebanyakan dari diabetes. Itu kalau saya kan dari hipertensi. Jadi buat teman-teman yang masih sehat, jaga kesehatan, pola makan, istirahat, jangan begadang, yang pasti olahraga juga, ya. Terus buat teman-teman yang sudah sakit seperti saya, yang sudah mungkin saudaranya, kakaknya, orang tuanya atau siapa, tetap semangat, ya, jangan putus asa, ya, karena hidup itu ya ini bagian dari hidup kita. Dan saya waktu itu untuk bangkit lagi itu butuh waktu hampir sekitar 3 bulan, ya. Dan waktu itu yang pertama kali menyadarkan saya, yang bikin buat saya bangkit itu kejadian itu. Pesawat AirAsia yang mau ke Singapura yang jatuh di laut itu. Itu benar-benar membuat saya sadar sekali. Bangkit bahkan ya. Yang terbesit di kepala saya waktu itu gini. Waktu itu kan, mohon maaf ya, waktu itu kan dalam satu pesawat kan meninggal semua. Dan saya yakin dari semua penumpang itu semuanya sehat. Dan waktu saya berpikir, kalau emang sudah waktunya saya meninggal, jika saya di pesawat itu, saya juga akan meninggal dengan keadaan sakit. Kalau saya ada di pesawat itu mungkin ya. Saya tidak mengira sama buat korbannya. Maksud saya ini untuk waktu itu saya bangkit gara-gara itu. Kalau saya sehat, saya dari dalam pesawat itu, pasti saya juga akan meninggal. Berarti saya bisa mati atau meninggal kapanpun, dimanapun, dengan keadaan apapun. Tanpa penyakit ini pun saya bisa meninggal. Nah, dengan itu saya mulai bangkit. Oh iya, ya Allah, saya ikhlas menerima penyakit ini. Saya akan jalani. Saya akan mencari pengobatan apapun yang akan saya lakukan. Dan saya akan semangat lagi untuk mencari nafkah buat anak istri saya. Ya, itu saja video pertama kali saya buat. Ya, ini tanggal 28 Mei 2022. Tujuan utamanya adalah untuk sharing buat teman-teman yang masih sehat. Terus yang kedua buat teman-teman yang sudah surviving kayak saya gini yang sakit gagal ginjal, jangan patah arang, tetap semangat. Hidup tetap berjalan. Karena hidup mati adalah Tuhan yang ngatur. Ya, kalau seperti saya sebagai kepala rumah tangga, tetap semangat teman-teman. Ya. Kita tetap berkarya. Ya, padanya saya pakai handphone jelek ini untuk video.
Dan saya video di dalam mobil ini karena saya tinggal di Bali teman-teman, sangat kos, di kos saya berisik sekali. Anak saya juga masih kecil, jadi biar tidak terganggu. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka silahkan di like dan di share ke teman-teman biar bermanfaat, bahwa penyakit ini bukan bukan apa ya, penyakit ini bukan membuat kita akhir dari hidup gitu. Tapi ya udah, tetap semangat, tetap berkarya, tetap menjadi orang yang terbaik buat orang-orang sekeliling kita. Itu saja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.